Anda kembali bersama kami di Metro Siang dan kembali kami melanjutkan informasi. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Keputusan tersebut menarik perhatian sejumlah pakar hukum. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan perkara terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Pada praktiknya, penempatan anggota Polri di instansi non-Polri selama ini dilakukan atas dasar kebutuhan lembaga atau kementerian tertentu. Dan semuanya dilakukan dengan permintaan resmi dan harus mendapatkan izin langsung dari Kapolri sebagai bentuk koordinasi antar lembaga. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Margarito Kamis menegaskan penugasan anggota Polri ke lembaga sipil masih sah di mata hukum sepanjang dilakukan atas permintaan resmi dan dengan izin kementerian berwenang seperti Menpan RB. Menurutnya, keputusan MK tidak secara fundamental mengubah tatanan hukum yang sudah berjalan. Penugasan anggota Polri di lembaga sipil masih dapat dilakukan dengan prosedur administrasi dan izin resmi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Karena ada hukumnya ada. Lain soalnya kalau hukumnya nggak ada. Apa hukumnya? Ya pasal 28 itu. Sampai dengan saat ini sah, eksis, secara konstitusional sah, dan karena sah dia menjadi dasar untuk Kapolri dan atau Presiden atau instansi lain melakukan tindakan-tindakan menggunakan pasal 28 itu. Misalnya ada instansi lain, katakanlah kementerian apalah begitu yang menghendaki satu atau beberapa orang anggota Polri untuk menempati jabatan di kementerian itu misalnya. Mereka silakan mengajukannya ke Kapolri, dan tentu saja Kapolri mesti meminta pertimbangan sesuai dengan tatanan hukum administrasi kita, meminta pertimbangan kepada kementerian yang diberikan wewenang untuk itu. Nah, kalau misalnya kementeriannya mengatakan oke, setuju, barulah Kapolri bisa menerbitkan SK untuk menempatkan orang-orang itu di luar institusi. Pemirsa, untuk membahas hal ini kita bergabung bersama dengan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Selamat siang Pak Margarito. Yo, siang. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jadi dengan adanya putusan MK yang tidak memperbolehkan anggota Polri aktif di jabatan sipil, yang menarik adalah ketika Anda bilang ini tidak serta-merta kemudian anggota Polri itu tidak boleh menduduki jabatan sipil. Maksudnya gimana tuh Pak Margarito? Pertama gitu ya, saya mau koreksi sebentar. Saya belum profesor, jangan juga jadi masalah kalau tulis profesor di situ. Repot kita nanti. Begitu ya, itu satu. Kembali ke substansi yang kita mau diskusikan sekarang ya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru dibacakan kemarin itu sama sekali tidak menyatakan bahwa pasal 28 ayat 3 itu inkonstitusional. Jangan lupa yang diuji bukan pasal 28 ayat 3. Yang diuji adalah penjelasan pasal 28 ayat 3. Itu pun tidak seluruh penjelasan pasal 28 ayat 3 itu. Melainkan hanya beberapa frasa, khususnya frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Hanya itu yang diuji dan itu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ada dua hal ya dari segi hukum. Satu, sekali lagi, yang diuji bukan pasal 28 ayat 3. Yang diuji adalah penjelasan pasal 28. Itu pun terbatas pada frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Hanya itu. Jadi, hukumnya atau konsekuensinya adalah pasal 28 tetap sah sebagai pasal yang sah konstitusional. Baik. Satu, yang kedua, oleh karena itu maka pasal itu sah dijadikan sebagai dasar atau rujukan atau preferensi bagi Kapolri dan atau institusi lain yang berkehendak menggunakan keahlian polisi untuk di lembaga yang mereka pimpin.
sah menggunakan pasal 28 itu sebagai dasar untuk tindakan-tindakan hukum berupa penempatan anggota Polri di institusi-institusi non-kepolisian itu. Begitu, saya Baik. berpendapat. Pak Margarito, jadi saya ingin menegaskan lagi, artinya kalau izinnya turun dari Kapolri tetap bisa begitu ya Pak untuk menduduki jabatan publik? Oh iya, sejauh ini sah. Tapi dengan catatan, keputusan Kapolri untuk menempatkan orang-orang anggota-anggotanya di institusi lain itu hanya bisa dilakukan bila dimintakan oleh institusi itu dan disetujui oleh Kementerian PAN RB, barulah Kapolri bisa menindaklanjuti. Begitu prosedurnya. Oke, Pak Margarito, kembali lagi. Kapolri tidak bisa serta-merta menempatkan orangnya di kementerian tertentu atau lembaga non kepolisian. Tidak bisa tuh, mesti diminta oleh institusi itu, baru disetujui oleh Kementerian PAN RB, barulah bisa ditempatkan orang-orang itu. Begitu hukumnya. Baik, Pak Margarito, menarik ketika kita membahas kenapa akhirnya ada permohonan ini yang diajukan ke MK, karena ada upaya dan ada anggapan bahwa ketika tetap bisa duduk di jabatan publik nantinya akan tergerus asas netralitasnya, meritokrasinya. Nah, apakah betul dengan kalau diberlakukan seperti itu dengan Polri bisa menduduki jabatan publik akan terganggu asas netralitas dan meritokrasi itu, Pak? Bagi saya itu soal lain. Bagi saya sebagai orang hukum adalah dasar hukumnya ada, dan karena ada maka secara hukum sah digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Perkara penilaian orang itu bertentangan dan meritokrasi, mempersempit ruang gerak ini dan itu dan segala macam, itu soal lain. Itu harus dianggap telah dipertimbangkan sehingga dengan pembentukan pasal 28 ayat 3 itu. Begitu, Mas Johnson. Ya, Pak Margarito, tapi tentu yang juga jadi sorotan adalah bagaimana keputusan ini juga dikontrol oleh sipil begitu. Nah, apakah putusan ini bisa disebut sebagai dikatakan prinsip penguatan civilian supremacy atau kontrol sipil atas keamanan? Bagaimana penjelasannya secara spesifik, Pak? Kalau Anda punya mimpi itu, konsolidasikanlah itu atau lembagakanlah itu dalam undang-undang. Sepanjang undang-undangnya memberi kemungkinan itu, maka sepanjang itu harus sah digunakan sebagai dasar untuk sebut saja dalam kasus kita ini penempatan anggota Polri dan atau penempatan anggota TNI di kementerian non institusi dasar asal mereka gitu, apakah itu TNI atau apakah itu Polri. Kalau Anda sekali lagi, kalau Anda bermimpi, kalau kita memiliki mimpi, bangsa ini memiliki mimpi untuk katakanlah anggota Polri dan TNI hanya di institusi dasar mereka gitu ya, tulis itu dalam undang-undang. Sepanjang undang-undang tidak menulis itu, maka sepanjang itu sah dilaksanakan. Misalnya nih, di pasal 28 itu ayat 1 kan anggota Polri itu harus netral gitu ya. Lalu di pasal 2 itu dipilih dan memilih, itu hak-hak ya. Di pasal 3, di ayat 3-nya dibilang anggota Polri mesti atau di dalam kasus Polri ya, Polri dibilang situ mesti mundur. Ya. Masalahnya adalah tatanan hukum di bidang birokrasi itu membenarkan juga undang-undang ASN-nya misalnya itu membenarkan anggota Polri dan TNI bisa menduduki jabatan-jabatan di ASN, di kementerian atau lembaga itu. Itulah tatanan hukum kita. Kan berbeda. Misalnya kalau anggota Polri dan atau TNI itu menjadi kepala daerah, katakanlah gitu ya. Itu kan bukan jabatan karir. Baik. Undang-undang pilkada memang mengharuskan atau mengatur secara ekspresif bahwa anggota TNI dan atau Polri yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati dan bupati atau gubernur atau wali kota harus berhenti. Clear. Sementara di undang-undang ASN tidak dimungkinkan baik TNI dan atau Polri menduduki jabatan atau memegang jabatan
di institusi-institusi non TNI dan atau polisi itu. Nah, karena itu sah. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang, andai kata kita memiliki atau katakanlah mimpi-mimpi kita untuk meritokrasi dan seterusnya, memberikan uang sebesar-besarnya kepada sipil dan sejenisnya itu, tulis itu secara tegas di dalam undang-undang. Pak Margarito. Sebaliknya sepanjang tidak tegas maka boleh dilakukan. Oke, Pak Margarito, tapi Gitu, Mas. dengan adanya putusan MK ini berpotensi tidak untuk kemudian menimbulkan sengketa di tata usaha negara atau implikasinya sesimpel ada kekosongan-kekosongan jabatan misalnya di sejumlah instansi atau di beberapa daerah begitu yang sudah diisi oleh anggota Polri? Oh, di PP ya, PP saya lupa itu PP tentang manajemen ya PP nomor 11 tahun 2017 dan sudah diubah beberapa kali setelah tahun 2020 itu, anggota TNI Polri itu hanya bisa memegang jabatan di tingkat pusat, tidak di daerah. Tidak di daerah, untuk di level kementerian lembaga di pusat, tidak bisa di daerah. Baik. Begitu. Nah, sebegini jauh saya tidak melihat ada kekosongan hukum untuk urusan ini gitu ya. Hukumnya ada, hukumnya memungkinkan baik anggota TNI dan atau polisi itu dapat menempati dan atau menduduki atau memegang jabatan atau memangku jabatan di luar institusi mereka. Itu sejauh ini. Jadi Pak Margarito, setelah adanya putusan ini, langkah apa yang harus segera diambil oleh pemerintah dan juga Kapolri supaya tidak terjadi begitu adanya pelanggaran hukum? Saya tidak melihat ada kebutuhan untuk pembentukan aturan baru untuk kasus ini. Gitu. Nah, sangat ini tergantung pada, kalau kita bicara secara keseluruhan, ini sangat tergantung pada politik kebijakan hukum yang itu bersifat politik pada level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sebegini jauh undang-undang yang ada ini termasuk undang-undang 2 ASN yang paling terakhir 2023 itu sejauh ini masih membenarkan anggota baik TNI maupun anggota Polri itu memegang jabatan-jabatan di luar polisi dan TNI itu sendiri. Sebegini jauh gitu. Ya. Lalu Pak Margarito, apa sebenarnya yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dengan alasan mengapa akhirnya keputusan ini terjadi begitu, akhirnya pejabat kepolisian itu tidak boleh pejabat sipil itu tidak boleh diisi lagi begitu dengan adanya peraturan ini? Apa yang perlu dipahami, apa yang perlu disosialisasikan begitu oleh masyarakat? Walaupun tadi Pak Margarito bilang selama Kapolri itu menitahkan dan ada izinnya, itu sebenarnya tidak mengubah begitu, bisa-bisa saja. Begini, sebenarnya undang-undang ini putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak mengubah apa-apa kecuali menyatakan bahwa frasa dalam penjelasan pasal 28 itu, pasal 28 ayat 3 itu frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri, cuma frasa itu doang yang dinyatakan inkonstitusional. Pasal 28-nya sendiri dia tidak dinyatakan inkonstitusional. Nah, karena itu konsekuensinya adalah pasal itu tetap sah, dan karena dia sah maka pasal itu sah digunakan sebagai dasar untuk kementerian lembaga meminta Polri dan atau TNI menempati jabatan-jabatan di kementerian atau lembaga tertentu. Hanya itu. Dan yang sebegini jauh kan itu sudah berlangsung. Jadi tidak mengubah apa-apa. Tidak menciptakan keadaan hukum baru, tidak juga meniadakan keadaan hukum yang sudah tercipta. Karena sejauh yang saya tahu dan memang itu rasional gitu, tidak logis Kapolri itu mengambil prakarsa menempatkan anggotanya di kementerian atau lembaga. Itu nggak logis. Dari mana ceritanya itu? Dari mana logikanya Kapolri mengatur-ngatur rumah tangga orang? Baik, kami dari mana ceritanya tangkap itu? Dan berdasarkan tatanan anggota-anggota Polri dan atau TNI misalnya yang menempati hanya bisa menempati atau memegang jabatan di kementerian atau lembaga berdasarkan permintaan dari kementerian dan lembaga itu, yang sudah permintaan itu mesti diberikan tembusan kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu. Kalau disetujui oleh Kementerian
reformasi birokrasi PAN, penanggulangan perturunan dan reformasi disetujui, barulah Kapolri bisa menerbitkan SK untuk menempatkan orang itu di lembaga yang memintanya itu. Itulah tatanan hukum administrasi yang berlaku saat ini. Dan Tapi dengan karena ada putusan MK ini tidak merubah apa-apa, sebenarnya implikasinya tidak signifikan itu merubah hukum apapun begitu ya. Terima kasih pakar hukum tata negara Margarito Kamis telah memberikan insight-nya atau pencerahannya kepada kami terkait dengan putusan MK ini di Metro Siang, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.